Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah drama rumah tangga horor dan misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh ya, Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Rumah besar bercat putih berdiri megah di pinggiran kota, memancarkan aura kemewahan yang membuat siapapun yang lewat terpesona. Rumah itu milik Lia dan Dio, pasangan suami istri yang terlihat sempurna di mata para tetangga. Lia adalah seorang wanita berwajah cantik dengan pakaian yang selalu tampak modis. Sementara Dio, dia adalah pria dengan penampilan rapi. Sering terlihat mengendarai mobil mewah mereka. Setiap akhir pekan rumah mereka dipenuhi oleh suara tawa dan musik dari pesta-pesta yang diadakan. Para tamu baik teman maupun tetangga datang dan menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh rumah itu. Namun di balik kemewahan yang tampak dari luar, ada kegelapan yang perlahan menggerogoti rumah tangga Lia dan Dio. Setiap bulannya tagihan dan hutang yang menumpuk lebih besar daripada pemasukan yang mereka dapatkan. Meskipun Dio telah berusaha keras dengan pekerja lembur dan mengambil proyek tambahan, itu semua tentunya tidak cukup untuk menutupi gaya hidup mereka yang boros. Di kamar tidur utama, Dio terbangun dengan keringat dingin membasahi keningnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Itu bukan kali pertama dia terbangun di jam tersebut. Belakangan ini Dio sering terjaga di tengah malam, merasa cemas dan gelisah. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Suara berbisik pelan terdengar di telinganya. Suara yang hampir seperti angin yang berhembus, namun dengan nada yang menyeramkan. Dio mengedarkan pandangannya ke seliling kamar yang gelap, mencoba mencari sumber suara itu tapi tidak menemukan apapun. "Lia," panggil Dio pelan sambil menggoyang tubuh istrinya yang sedang tertidur di sebelahnya. Lia hanya menggerutuk kecil, mengubah posisi tidurnya tanpa membuka mata. Dio menarik nafas dalam mencoba menenangkan hatinya yang berdebar dengan kencang. Lia pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela dari balik tirai. Dia pun melihat keluar ke halaman rumah yang luas dan gelap. Namun tidak ada apapun di sana, hanya kegelapan malam yang sunyi. Saat itu Dio pun kembali ke tempat tidur. Dio berbaring dan menutup matanya. Namun suara berbisik itu kembali terdengar lebih jelas sekali. Kali ini seperti ada seorang yang berbisik tepat di telinganya. "Semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir." Dio menggigil. Suara itu tidak nyata. Ini pasti karena stres akibat utang-utang yang telah menumpuk. Dia pun mencoba menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semua itu hanya ada di pikirannya. Akhirnya dengan susah payah dia pun berhasil memejamkan mata kembali. Meski tidur yang didapatkannya jauh dari nyenyak. Keesokan paginya Dio pun duduk di meja makan sambil menyeruput kopi. Matanya terlihat lelah dan kantung matanya jelas terlihat. Lia yang sudah rapi dengan gaun barunya, dia pun duduk di hadapannya. "Kamu kenapa, Mas? Kelihatan gak tidur ya semalaman?" tanya Lia sambil menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Dio pun saat itu hanya menggelengkan kepala. "Aku baik-baik saja. Cuma memang agak susah tidur belakangan ini." Lia pun langsung mengangkat alis. "Kamu jangan terlalu dipikirin, Mas. Semua ini akan baik-baik saja. Kita bisa cari cara buat bayar utang-utang itu. Lagi pula, kita harus tetap jaga penampilan. Nanti sore, kita ada undangan makan malam di rumah Pak Adi kan?" Dio pun menghela nafas panjang. "Iya, Lia. Tapi kita gak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Utang kita sudah terlalu banyak. Aku sudah gak tahan lagi, harus gimana?" Lia menatap suaminya dengan tatapan keras. "Mas, kita gak bisa terlihat lemah di depan orang lain. Kamu tahu kan,
Apa yang orang-orang akan pikirkan kalau mereka tahu kita sebenarnya sudah bangkrut? Aku gak mau mereka menertawakan kita, Mas. Dio pun hanya diam, memandangi cangkir kopinya yang hampir kosong. Lia selalu seperti ini. Gengsi dan penampilan adalah segalanya bagi Lia. Sejak awal pernikahan mereka, Lia selalu ingin hidup dalam kemewahan. Mereka membeli rumah besar ini dengan pinjaman, membeli mobil mewah, dan selalu berpakaian mahal, semuanya demi menjaga citra mereka di mata orang lain. Malam itu mereka pun menghadiri makan malam di rumah Pak Adi. Rumah Pak Adi ini jauh lebih besar dan mewah daripada rumah mereka. Dengan halaman yang luas dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar bulan, Dio dan Lia pun mencoba menikmati malam itu, tertawa dan bercanda dengan para tamu lainnya. Namun di tengah keramaian itu, Dio merasa ada sesuatu yang salah. Suara berbisik itu kembali terdengar semakin jelas dan mengganggu. Semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir. Dio pun memegangi kepalanya merasa pusing. Lia sedang asik berbicara dengan teman-temannya. Dia tidak menyadari perubahan pada suaminya. Dio pun mundur perlahan dari keramaian dan menuju ke taman belakang. Di sana dia berdiri sendirian mencoba menenangkan pikirannya. Tapi suara itu tidak mau pergi, bahkan suara itu semakin jelas dan juga keras. Dio terkejut dan berbalik. Dia mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di sana. Taman itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu taman. Dio merasa ada yang mengawasinya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba saat itu dia merasa lehernya dingin, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya. Dio pun mundur dengan cepat, jatuh terduduk di rumput. Siapa? Siapa di sana? Teriak Dio, suaranya bergetar tapi tidak ada jawaban. Dio pun bangkit dengan gemetar merasa ketakutan. Dia kembali masuk ke dalam rumah mencari Lia. Ketika dia menemukan istrinya, dia menariknya ke sudut yang sepi dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun Lia hanya menatapnya dengan wajah yang marah. Mas, kamu kenapa sih? Jangan bikin malu deh. Orang-orang bisa mendengar kita, Mas. Bisik Lia dengan nada tajam. Dio pun merasa frustasi. Lia, aku serius. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Lia pun menggelengkan kepala melepaskan tangan Dio. Mas, ini pasti cuma perasaan kamu saja. Kamu terlalu stres. Ayolah, kita kembali ke pesta. Jangan bikin masalah di sini, Mas. Dengan berat hati Dio pun mengikuti Lia kembali ke pesta. Meskipun perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Malam itu mereka pulang ke rumah dengan diam. Dio masih merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak mau mendengarnya. Dia pun terus berkata bahwa semuanya baik-baik saja, dan mereka harus fokus pada bagaimana cara membayar utang-utang mereka. Di rumah setelah mereka tidur, Dio pun kembali terbangun. Suara berbisik itu lagi-lagi terdengar, kali ini lebih jelas dari dekat. Semua ini akan berakhir. Dio membuka matanya dan melihat ke sekeliling kamar. Kegelapan menyelimuti dan di sudut ruangan Dio melihat bayangan hitam berdiri. Mengawasinya, bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dio pun merasa nafasnya sesak, tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Dio pun bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Siapa kamu? Bayangan itu pun tidak menjawab, hanya mendekat dan menatapnya dengan mata kosong. Dio merasa pingsan, kesadarannya pun perlahan memudar. Sebelum segalanya menjadi gelap, dia mendengar suara wanita itu berbisik sekali lagi di telinganya. Semua ini akan berakhir. Dio terbangun di pagi hari dengan jantung berdebar dengan kencang. Lia pun saat itu sudah tidak ada di tempat tidurnya. Mungkin sudah pergi untuk berbelanja seperti biasa. Dio duduk di tepi tempat tidur mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Apakah itu mimpi? Atau sesuatu yang lebih? Dio tahu bahwa hidup mereka tidak bisa terus seperti ini. Ada sesuatu yang harus diubah, atau semuanya benar-benar akan berakhir seperti yang dikatakan oleh suara makhluk itu. Saat di dapur, Dio menemukan secari kertas dari Lia yang mengatakan bahwa dia akan keluar sepanjang hari untuk berbelanja dan bertemu teman-temannya. Dio pun saat itu merasa sendirian dan takut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Dia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya benar-benar terlambat. Hari-hari pun berlalu dengan cepat bagi Dio. Tetapi ketegangan yang dirasakannya tak kunjung mereda. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, Dio menjadi semakin gelisah. Utang yang menumpuk menjadi beban yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Setiap kali ia mencoba membicarakan masalah ini dengan istrinya, ia pasti selalu menghadapi tembok besar yang bernama gengsi. Di ruang kerja kecil di rumah mereka, Dio pun duduk dengan tangan memegang kepala. Di hadapannya tumpukan kertas tagihan yang semakin menggunung. Angka-angka itu terderet seperti ular yang melilit. Menyesakkan dada Dio, setiap lembar tagihan adalah pengingat betapa jiwa mereka telah tersesat dalam ilusi kemewahan yang palsu. Dio pun menghela nafas panjang. Ia tahu harus ada sesuatu yang dilakukan. Aku harus segera menemukan cara untuk melunasi semua utang ini. Ya Tuhan, berikan aku petunjuk. Bagaimana cara keluar dari masalah ini ya Tuhan? Gumamnya kepada diri sendiri, mencoba menguatkan hatinya. Namun saat itu hatinya masih terasa berat. Saat itu ia pun memutuskan untuk menelepon beberapa teman lamanya, mencoba mencari peluang atau pekerjaan sampingan yang bisa membantunya menghasilkan uang lebih banyak. Namun jawaban yang ia terima selalu sama. Saat ini bukan waktu yang tepat. Ekonomi kami juga sedang sulit. Tidak ada proyek yang bisa dikerjakan. Dio pun kembali tenggelam dalam pikirannya. Ketika pintu ruang kerjanya terbuka, Lia berdiri di sana. Dia saat itu terlihat resah. Mas, kenapa masih di sini? Kita harus pergi ke butik, Mas. Ada koleksi baru yang bagus. Ujar Lia dengan nada riang, seolah semua masalah mereka tak pernah ada. Dio pun menatap istrinya dengan pandangan yang letih. Lia, kita tidak bisa terus seperti ini. Utang kita sudah semakin banyak. Dan aku juga sudah kehabisan akal bagaimana cara membayarnya, Lia. Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Kita harus hidup lebih hemat. Lia pun mendengus tampak tak sabar. Mas, jangan terlalu dibesar-besarkan. Semua ini akan baik-baik saja, Mas. Kita sudah terbiasa dengan gaya hidup ini. Dan aku juga tidak mau mengubahnya hanya karena beberapa tagihan. Dio saat itu menahan amarahnya. Ini bukan hanya soal beberapa tagihan, Lia. Ini soal hidup kita. Apa kamu mau terus seperti ini? Menghindari kenyataan dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Lia pun menatap Dio dengan tajam. Mas, jangan egois deh. Kita sudah bekerja keras untuk sampai di sini, Mas. Aku tidak mau semua kerja keras kita sia-sia hanya karena kamu tidak bisa menahan sedikit tekanan. Dio pun menggelengkan kepala. Merasa putus asa, ia tahu mengubah pandangan Lia bukanlah hal yang mudah. Istrinya selalu hidup dalam bayangan harapan dan kemewahan. Lia percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja selama mereka bisa mempertahankan penampilan mereka. Namun dia tahu kenyataan tidaklah semudah itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, situasi pun semakin memburuk. Para penagih utang mulai berdatangan ke rumah mereka. Setiap kali bel pintu berbunyi, Dio merasa jantungnya melompat. Ia membuka pintu dengan perasaan takut dan di hadapannya berdiri seorang pria berwajah dingin dengan tangan yang menggenggam sebuah buku catatan. Pak Dio, kami sudah beberapa kali mengirimkan pemberitahuan. Kami butuh pembayaran segera, Pak. Kata pria itu dengan suara yang tegas. Dio pun berusaha tersenyum meski terasa kaku. Saya sedang berusaha, Pak. Beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan membayarnya. Pria itu pun menatap Dio dengan tatapan tidak percaya. Pak Dio, saya harap Anda serius. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Ucap pria itu. Setelahnya pria itu pun pergi. Dio menutup pintu dan bersandar padanya. Dia merasa kakinya lemas. Lia yang melihat kejadian itu dari ruang tamu hanya mengangkat bahu seolah semuanya biasa saja. Mas, kenapa kamu takut sekali? Mereka hanya menggeretak, Mas. Selama kita belum benar-benar bangkrut, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Lia sambil kembali fokus pada majalah mode yang dibacanya. Dio saat itu ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua kepedihan dan ketakutannya. Namun ia tahu bahwa itu hanya akan menjadi sia-sia. Lia tak akan mendengarkan.
Istrinya hidup dalam dunianya sendiri, dunia yang penuh dengan mimpi-mimpi indah yang tak terjangkau. Malam itu Dio pun mencoba tidur lebih awal, berharap dia bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Namun ketika malam semakin larut, ketenangan yang diharapkannya berubah menjadi ketakutan. Suara-suara menyeramkan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah ada seorang yang berbisik di telinganya. Semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir. Dio pun membuka matanya dengan cepat. Nafasnya terasa tersenggal. Di kegelapan kamar ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, lebih dekat dari sebelumnya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berpakaian lusuh seperti seorang yang baru saja bangkit dari kubur. Tatapan matanya kosong penuh dengan dendam. Dio pun memejamkan matanya erat-erat. Dia berharap bayangan itu menghilang. Ketika ia membuka matanya lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya ada kegelapan yang sunyi dan suara dengkuran. Dio pun menggigil. Tubuhnya dipenuhi oleh keringat dingin. Apakah ini semuanya imajinasi akibat stres? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan? Gumamnya dengan sendirinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Dio merasa semakin ketakutan. Kemanapun ia pergi, bayangan gelap itu seakan mengikutinya. Saat di kantor, ia melihatnya di cermin kamar mandi. Dia berdiri di belakangnya dengan tatapan tajam. Di jalan, bayangan itu tampak di sudut matanya. Menghilang ketika ia menoleh, Dio merasa hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah kebingungannya, Dio teringat seorang dukun tua yang pernah ia temui di desa seberang. Orang-orang mengatakan dukun itu memiliki kemampuan untuk melihat hal gaib. Dan Dio berpikir mungkin dukun itu bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah cepat, Dio pun meninggalkan rumah menuju desa tersebut, berharap bisa menemukan jawaban. Setibanya dia di rumah dukun, Dio disambut oleh seorang pria tua dengan tatapan tajam dan senyum yang samar. Tanpa banyak bicara, Dio pun menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami, berharap dukun itu bisa memberinya petunjuk dan juga solusi. Dukun itu pun mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak pernah lepas dari Dio. Setelah Dio selesai bercerita, dukun itu pun mengangguk dengan pelan. Aku bisa merasakan ada energi negatif yang sangat kuat mengelilingimu, nak. Ini bukan hanya soal utang atau tekanan hidup. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mencoba merusak kehidupanmu, ucap dukun itu dengan suara berat. Dio pun langsung menelan ludah. Dia merasa ketakutan. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dukun itu pun menatap Dio dalam-dalam, seolah mencoba melihat jauh ke dalam jiwanya. Kamu harus menghadapi ketakutan itu, nak. Apapun yang sedang menghantuimu tidak akan pergi begitu saja. Kamu harus menemukan keberanian untuk melawan dan tidak membiarkan rasa takut menguasaimu. Dio pun mengangguk meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Saya akan mencobanya, Mbah. Terima kasih ya. Saat Dio meninggalkan rumah dukun itu, ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini semua memang tentang keberanian, tentang menghadapi ketakutan yang selama ini ia abaikan. Namun di lubuk hatinya Dio tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Singkat cerita, pada malam itu, Dio pun kembali terjaga di tengah malam. Suara berbisik itu terdengar lagi lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Dan di sudut ruangan itu, bayangan gelap itu kembali muncul menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dio tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Ini bukan lagi tentang utang atau gengsi. Ini tentang hidup dan mati. Dengan nafas yang berat, Dio pun memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak akan lari lagi. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi ini. Dan saat bayangan itu mulai mendekat, Dio merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa takutnya perlahan-lahan berubah menjadi keberanian. Keberanian itu untuk menghadapi kegelapan yang telah lama menguasai hidupnya. Malam pun semakin larut di rumah besar milik Lia dan Dio. Angin malam bertiup dengan lembut, menimbulkan desa daun-daun yang bergoyang di halaman. Dio pun saat itu terbaring gelisah di tempat tidurnya. Matanya terpejam tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Sudah beberapa minggu sejak pertemuannya dengan dukun tua itu, tetapi kehidupan Dio tidak menjadi lebih baik.
Jika ada perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi semakin kuat. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui setiap malam. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya dari kedalaman kegelapan. Setiap kali Dio memejamkan mata, dia terlempar ke dalam mimpi yang sama. Dalam mimpinya Dio berada di tengah hutan yang gelap dan lembab. Di sana dia melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka dan mata yang memancarkan rasa sakit yang mendalam. Wanita itu terus menangis. Suaranya parau seperti dipenuhi penderitaan, yang memohon kepada Dio untuk menghentikan sesuatu. Namun Dio tidak mengerti apa yang dia maksud. Wanita itu tidak pernah memberi petunjuk yang jelas. Hanya saja dia terus menangis dan memohon. Tolong hentikan. Wanita itu mengulang-ulang, suaranya menggema dalam kegelapan hutan yang menyeramkan. Dio pun mencoba mendekatinya, ingin bertanya lebih banyak, ingin memahami apa yang diinginkan oleh wanita itu. Tetapi setiap kali dia mencoba melangkah lebih dekat, wanita itu menjauh seolah-olah tidak ingin Dio mendekatinya. Dan kemudian tiba-tiba semuanya pun menjadi gelap. Dio terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya, nafasnya juga tersengal-sengal. Saat terbangun dari mimpi yang sama untuk kesekian kalinya, Dio tahu bahwa kali ini lebih dari sekedar mimpi biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang mencoba berkomunikasi dengannya. Namun setiap kali dia mencoba membicarakan hal itu dengan Lia, istrinya pasti selalu mengabaikannya. Mas, kamu terlalu stres. Semua ini hanya ada di pikiranmu, Mas. Dio pun saat itu menggelengkan kepala, merasa putus asa. Ini bukan hanya di pikiranku, Lia. Aku merasa ada sesuatu yang benar-benar salah, sesuatu yang jahat. Lia pun hanya mendesam meletakkan sendoknya. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan seperti ini, Mas. Kita harus kuat. Kita harus bisa melewati ini semua. Dio ingin percaya pada kata-kata Lia, tapi setiap malam mimpi-mimpi itu kembali menghantuinya, seakan-akan ingin menyampaikan pesan yang tidak bisa diabaikan. Dio merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Dia pun mulai menghindari cermin, merasa takut melihat bayangan wanita itu muncul lagi di pantulannya. Namun rasa takut yang dia rasakan tidak hanya berasal dari mimpinya. Ada sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang nyata dan mengintai dari bayang-bayang. Singkat cerita, pada suatu malam, Dio pun memutuskan untuk bekerja lembur di kantor. Dia merasa tidak sanggup lagi tinggal di rumah di mana keheningan hanya membuatnya semakin gila dengan pikirannya sendiri. Dio berharap dengan bekerja lebih lama, dia bisa melupakan sejenak semua ketakutan yang menghantuinya. Lia di sisi lain tetap di rumah. Dia pun duduk di ruang tamu menonton televisi dengan volume yang rendah. Jam saat itu menunjukkan pukul 11 malam ketika dia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada keheningan yang tidak biasa yang melingkupi seluruh ruangan. Lia pun mematikan televisi dan berdiri, mendengarkan dengan seksama pada awalnya. Tetapi dia tidak mendengar apa-apa. Tetapi setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki pelan di lorong rumah. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan malam, membuat bulu kuduknya Lia meremang. Dia pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya suara angin atau rumah yang berderak karena cuaca dingin. Lorong itu kosong, tidak ada siapapun. Suasana yang menegang membuat Lia merasa tidak nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata. Lia pun memutuskan untuk kembali ke kamar tidur, berharap bisa menghilangkan rasa takutnya dengan tidur. Namun saat dia kembali ke kamar tidur, Lia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, dan ada bau busuk yang samar-samar tercium. Lia pun mengerutkan hidungnya merasa mual. Dia berbalik untuk menutup pintu kamar, tetapi tiba-tiba suara keras membuatnya terkejut. Cermin besar di kamar tidur mereka tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Pecahan kaca berhamburan di lantai menciptakan bunyi yang mengerikan di tengah malam yang sunyi. Lia pun menjerit mundur beberapa langkah. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan rasa takut yang luar biasa telah melanda dirinya. Dengan tangan gemetar, Lia pun mengangkat senter ponselnya, menyorotkan cahaya ke arah cermin yang pecah. Di antara pecahan kaca yang berserakan di lantai, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di permukaan cermin yang masih utuh ada goresan-goresan aneh. Goresan itu membentuk sebuah pola yang tidak asing lagi. Wajah wanita yang dia lihat dalam mimpinya. Tatapan wanita itu penuh dengan amarah dan dendam.
membuat Lia merasa merinding. Wanita itu tampak hidup, seolah-olah dia sedang memandang langsung ke arah Lia dari balik cermin. Lia pun merasa lututnya lemas. Dia hampir jatuh. Dia pun saat itu segera meraih ponselnya lalu menelepon Dio untuk segera pulang. Dio yang sedang bekerja pun dia pun langsung segera pulang untuk pergi ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Dio berputar-putar, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan setibanya di rumah, dia pun segera berlari menuju kamar tidur. Di sana dia menemukan Lia duduk di lantai, terlihat ketakutan dan bingung. Dio pun langsung memeluk Lia mencoba menenangkannya. "Tenang Lia, aku ada di sini. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu pun mereka berdua tidur di ruang tamu. Mereka mencoba merasa aman di bawah selimut yang hangat. Namun tidur yang mereka dapatkan jauh dari nyenyak. Dio terus terbangun di tengah malam mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di lorong. Malam itu hujan pun turun dengan deras menciptakan irama yang tak menentu di atap rumah mereka. Dio duduk di ruang tamu, matanya tertuju pada televisi yang menyala. Tetapi pikirannya melayang jauh. "Dio, kamu sudah berhari-hari seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, Mas." Suaranya penuh keputusasaan. "Kamu harus berhenti berpikir tentang hal yang aneh ini. Kita punya masalah nyata yang harus dihadapi. Utang kita. Tapi aku melihatnya lagi. Wanita itu dia ada di sini. Dia tidak akan pergi, Lia. Dia terus mengikutiku dimanapun aku berada." Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Dio pun bertemu dengan seorang pria tua di desa sebelah. Dio tidak pernah mengenal pria ini sebelumnya. Tetapi entah bagaimana pria tua itu tampaknya tahu banyak tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Dio. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan matanya yang keriput memancarkan ketenangan yang mendalam. "Anak muda," kata pria itu saat melihat Dio berjalan dengan lilung di jalan desa. "Aku bisa melihat beban yang kau pikul. Ada sesuatu yang gelap yang menghantuimu." Dio terkejut dan berhenti berjalan lalu menatap pria tua itu. "Bagaimana Anda tahu?" Pria itu pun tersenyum tipis. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira. Namaku adalah Kisuro. Aku seorang dukun di desa ini. Dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres denganmu." Dio merasa ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dari pria itu. "Bisa Anda bantu saya, Ki? Saya merasa hidup saya sudah tidak terkendali. Saya harus melihat dan mendengar hal yang tidak masuk akal. Wanita dalam mimpi saya, dia tampaknya nyata, Ki." Kisuro pun mengangguknya dengan pelan. Ya. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dia terikat pada sesuatu. Mungkin sesuatu yang telah kau lakukan, atau seseorang dalam hidupmu. Kutukan seperti ini tidak muncul tanpa alasan, Dio." Dio pun merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kutukan? Apa maksudnya, Ki?" Kisuro menatap Dio dalam-dalam. "Wanita yang kau lihat dalam mimpimu mungkin adalah roh yang tidak tenang. Dia datang untuk memperingatkanmu, atau mungkin dia menuntut keadilan atas sesuatu. Mungkin keluargamu yang telah tersentuh oleh kutukan ini karena perbuatan di masa lalu, atau karena dosa yang belum ditebus." Mendengar ini, Dio pun merasa ketakutan bercampur harapan. "Apa yang harus saya lakukan, Ki? Saya tidak ingin terus dihantui seperti ini. Saya ingin semuanya kembali normal." Ki Suryo pun menarik nafas dalam-dalam. "Ada cara untuk menenangkan roh yang gelisah. Tapi kau harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin muncul. Kau harus siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang telah terjadi." Dio mengangguk meski hatinya berat. "Saya siap, Ki. Saya akan melakukan apapun untuk mengakhiri semua ini." Kisuro pun memberikan Dio sebuah kain putih kecil dan segenggam daun sirih. "Nanti malam, taruh ini di bawah bantalmu dan panggil nama wanita itu jika kau tahu. Jika tidak, cukup panggil dengan niat baik, memohon ampun dan penjelasan. Dia akan datang kepadamu, dan kau harus mendengarkan dengan hati yang tenang." Dio menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Ki.
Saya akan mencobanya. Ketika Dio kembali ke rumah dan menceritakan pertemuannya dengan Kisuro kepada Lia, Lia tampak tidak percaya dan kesal. Kamu benar-benar percaya pada tahayul seperti itu, Mas? Ini semuanya omong kosong. Kita tidak perlu hal seperti itu. Lia, kita sudah mencoba segalanya. Tidak ada yang berhasil. Aku harus mencoba ini. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Lia pun menggelengkan kepala. Aku tidak percaya ini, Mas. Aku tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu. Kita hanya perlu fokus melunasi utang kita, bukan bermain-main dengan roh dan kutukan. Dio merasa kecewa dengan tanggapan dari Lia, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan ini. Malam itu dia pun mengikuti instruksi dari Kisuro. Dia meletakkan kain putih dan daun sirih di bawah bantalnya dan mencoba memanggil wanita dari mimpinya dengan hati-hati. Malam ini aku memanggilmu, siapapun kau. Jika ada kesalahan yang telah kulakukan, tolong beri aku petunjuk. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Dio berbisik, hatinya pun berdebar-debar dengan kecemasan. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun saat Dio mulai merasa mengantuk, suasana di kamar menjadi berat dan dingin. Udara terasa seperti beku dan sulit dihirup. Dio merasa ada yang memegang tangannya, dan ketika dia membuka mata, dia melihat wanita itu berdiri di depan tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan penuh penderitaan. Dio merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Apa yang kau inginkan dariku? Wanita itu tidak berkata apa-apa. Dia pun hanya menatap Dio dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mencoba mengomunikasikan sesuatu yang penting. Perlahan-lahan wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah cermin di kamar mereka. Dio pun mengikuti arah jari wanita itu dan melihat ke cermin. Di sana dia melihat bayangan yang berbeda, bukan hanya wajahnya, tetapi juga bayangan seorang pria lain yang tampak familiar. Wanita itu kemudian membuka mulutnya dan suara yang keluar adalah gema dari rasa sakit dan kehilangan. Tebus dosa, tebus, katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Dio sendirian dengan pikirannya yang kacau. Dio tahu bahwa ini adalah petunjuk yang dia butuhkan. Namun Lia tetap tidak percaya dan merasa bahwa Dio hanya memperburuk keadaan dengan membiarkan dirinya terjebak dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Singkat cerita, saat di kamar, Dio pun mulai mendengar suara itu lagi. Suara wanita yang memohon, mengancam dan terkadang tertawa mengejek. Ia pun meremas rambutnya dengan kuat, berusaha menutup telinganya agar suara itu pergi. Tapi sia-sia saja. Suara itu malah semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Tebus dosamu, tebus kesalahanmu. Tidak ada tempat untukmu bersembunyi, Dio. Tidak ada tempatnya. Suara itu berbisik lalu tertawa terbahak-bahak. Dio pun merasa kepalanya akan meledak. Lia, panggil Dio dengan suara bergetar. Lia pun menoleh melihat Dio berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada apa, Mas? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Dio pun tidak menjawab. Dalam pandangannya Lia bukan lagi istrinya. Wajah Lia perlahan-lahan berubah menjadi wajah wanita yang menghantuinya dalam mimpi. Rambut Lia menjadi panjang dan kusut. Matanya yang biasanya lembut kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Lia? Lia terkejut dengan teriakan Dio. Apa maksudmu, Mas? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan bohong. Dio pun berteriak lebih keras. Dia lalu meraih sebuah pisau dari meja dapur dengan tangan gemetar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu adalah dia, wanita itu. Mas, kamu sedang tidak waras, Mas. Letakkan pisau itu. Kita bisa bicara baik-baik, Mas. Namun Dio tidak bisa mendengar kata-kata Lia. Di telinganya suara wanita itu kembali terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia sebelum dia membunuhmu. Dio pun langsung mengayunkan pisau itu ke arah Lia. Lia berteriak berusaha menghindar, tetapi pisau itu mengenai lengannya, membuatnya menjerit kesakitan. Dia pun jatuh tersungkur di lantai, darah pun mengalir dari luka di lengannya. Mas, hentikan. Ini aku, Mas.
Ini aku, Lia. Namun Dio sudah terperangkap dalam kegilaannya. Dia melihat Lia sebagai sosok hantu yang menghantui hidupnya. Tanpa ragu Dio pun kembali mengayunkan pisaunya. Lia berusaha melindungi dirinya, tetapi Dio berhasil menyerangnya lagi. Setiap ayunan pisau terasa seperti menyayat bukan hanya daging tapi juga jiwanya sendiri. Dio pun tidak bisa menghentikan dirinya. Setiap kali dia melihat wajah Lia yang penuh ketakutan, wajah itu berubah menjadi wajah wanita yang menghantui mimpinya. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan menghilangkan sosok tersebut dari hidupnya selamanya. Lia pun dengan sisa tenaga yang ada mencoba merangkak menjauh dari Dio. Menyadari bahwa Dio tidak akan berhenti sampai dia melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dia pun mencoba mencapai pintu belakang, berharap bisa keluar dan juga meminta bantuan. Tapi kali ini dia lebih cepat. Dia meraih rambut Lia, menariknya kembali dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Lia pun berteriak kesakitan mencoba melawan, tapi Dio sudah hilang kendali. Dia lalu menarik Lia kembali ke dapur, menjatuhkannya ke lantai. Lalu dia pun mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Kenapa kamu menghantui aku? Dio berteriak, matanya terbakar oleh kegilaan. Kenapa kamu tidak pergi ya? Lia hanya bisa menangis. Darah pun mengalir dari luka-lukanya. Mas, kumohon, aku bukan hantu, Mas. Aku istrimu. Sadarlah, Mas. Sadarlah. Namun permohonan Lia tidak mencapai Dio. Di telinganya suara wanita itu semakin keras. Lia pun saat itu terdiam, tubuhnya kaku. Pandangan matanya perlahan meredup dan dengan satu helaan nafas terakhir, dia pun berbisik, Mas, kenapa? Dan setelah itu, kemudian semuanya pun menjadi sunyi. Dio berdiri di atas tubuh Lia yang tidak bergerak. Pisau di tangannya berlumuran darah, nafasnya terengah-engah. Dan pandangannya kabur. Seketika itu juga realitas menghantamnya seperti gelombang pasang. Dia pun melihat ke bawah, menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Lia, apa yang telah kulakukan? Lia, bangunlah Lia, bangun, kumohon. Tapi saat itu Lia tidak bergerak. Dia pun sudah pergi dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membawanya kembali. Kepanikan dan ketakutan mulai memenuhi hatinya, membuatnya terisak-isak seperti anak kecil. Suara wanita itu kembali terdengar, namun kali ini bukan dengan tawa, melainkan dengan nada penuh kekecewaan. Semua ini karena pilihanmu sendiri, Dio. Kamu memilih gengsi dan egoisme daripada keluargamu. Dan sekarang, lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Dengan perasaan hancur, Dio akhirnya menyadari bahwa wanita dalam mimpinya bukanlah sosok dari dunia lain. Dia adalah dari semua penyesalan dan kesalahan yang telah dibuatnya. Dia adalah bayangan dari semua keputusan buruk yang diambilnya. Keputusan yang sekarang telah membawa kehancuran bagi keluarganya. Dio pun menggenggam tubuh Lia yang dingin dan juga tidak bernyawa. Dia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa gengsi dan ambisinya telah membunuh istrinya. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan canda tawa, kini menjadi tempat yang sunyi dan menyeramkan, penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan yang tidak akan pernah hilang di matanya. Dio pun tidak bisa menahan rasa sakit dan kegilaan yang menyelimuti pikirannya. Perlahan dia berdiri, memandang ke sekitar dengan mata yang penuh kehampaan. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Rumah besar ini yang dulu menjadi lambang keberhasilan, kini menjadi penjara bagi jiwanya yang telah hancur. Dengan langkah gemetar, Dio pun berjalan menuju kamar mereka di lantai atas. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah dia membawa beban di seluruh dunia di pundaknya. Begitu sampai di kamarnya, dia pun melihat cermin besar di dinding yang pernah pecah dan sekarang diganti dengan yang baru. Cermin itu memantulkan bayangan seorang pria yang hancur, wajah yang dipenuhi dengan penderitaan dan juga penyesalan. Singkat cerita, tanpa berpikir panjang, Dio pun meraih seutas tali yang tersambir di lemari. Ia mengikatnya dengan kuat di palang langit-langit kamar, membuat simpul di ujungnya. Tangannya gemetar tapi tekadnya sudah bulat. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Dio pun lalu memanjat kursi, menempatkan tali di lehernya, dan dia pun memandang ke cermin sekali lagi. Dalam pantulan cermin,
dia bisa melihat wanita itu tersenyum dengan puas. Ini adalah akhirnya, dan ini adalah apa yang kamu layak dapatkan. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Dio pun menendang kursi di bawahnya. Detik berikutnya segala sesuatu menjadi gelap, dan Dio pun meninggal dengan bergantung. Rumah sunyi dan kenangan tragis itu pun menjadi cerita yang sangat menyeramkan. Berhari-hari setelah tragedi itu, rumah besar yang dulu penuh dengan tawa dan kemewahan kini menjadi sunyi dan tak berpenghuni. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Para tetangganya bisa mengintip dari jauh. Bisik-bisik menyebar di antara mereka tentang apa yang mungkin telah terjadi di dalam sana. Cerita pun selesai. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Buanglah jauh-jauh sikap gengsi pada diri kita, apalagi sampai membuat kita berhutang demi hutang yang membuat kita terpuruk dalam kejerumusan kegelapan hitam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.